Udah. Mana apa kabar? Sehat, baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bilang Devoria itu apa bagi gue bisa singkat, Devoria itu bagi gue itu di luar batas. Kenapa bisa gue bilang di luar batas? Yang pertama tentunya gue juga plot twist ya, kenapa gue bisa gabung di Devoria ini. Yang pertama, kenapa gue bisa bilang di luar batas? Pertama, gue ngejabat jadi wakil ketua juga sebenarnya agak di luar batas nyaman gue gitu loh guys. Jadi gue kayak ngambil keputusan jadi wakil ini kayak bener-bener jauh dari sesuatu yang bikin gue nyaman lah. Ya banyak yang nawarin jadi ketua, tapi gue itu nolak karena emang gue tahu diri gue kayak gimana dan gue tahu kualitas gue kayak gimana, dan tentunya gue gak mau ngecewain mereka lah ibarat gitu. Jadi ya bisa dibilang Devoria ini di luar batas gue lah. Sangat mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah. Udah sih itu. Kalau ditanya tentang Devoria, Ana akan jawab gini, sebuah persinggahan yang tepat. Perlu dijelasin? Boleh jelasin. Gini kan, bagi seseorang yang melakukan perjalanan itu dia akan tahu tempat persinggahan itu bukan hanya tempat biasa, tapi tempat persinggahan harus pas kapan, di mana, dan untuk apa tempat persinggahannya gitu. Nah, karena di sanalah nanti seseorang akan istirahat, kembali mengisi bekal, dan di sana juga orang akan bisa merubah jalurnya lagi gitu, bisa mengubah arahnya, meneruskan perjalanan atau mencari perjalanan yang lain gitu. Nah, kita dalam hidup ini kan kayak perjalanan juga itu. Kita hanya singgah di satu tempat ke tempat lain untuk sampai ke tujuan kita cari pada akhirnya gitu. Dan Ana merasa Devoria, keluarga Devoria adalah ya persinggahan yang tepat dalam kehidupan Ana. Jujur, nentuin nama ini tuh butuh waktu yang lama ya. Kalau kita ingat-ingat tuh, kita dari sore bener-bener habis asar itu kita rapat sampai itu habis isya baru ketemu nama. Dan sebenarnya itu juga kita kan ngumpulin nama itu dari setiap divisi, ada usulan nama gitu ya. Ketika udah dapat top 3-nya nih, top 3-nya, ternyata tetap juga nggak cocok gitu, nggak cocok. Kalau diingat-ingat ya, kemarin tuh nggak cocok juga, dan akhirnya kita tuh terpaksa mutar otak lagi, kumpul lagi koor waktu itu, dan apa nih nama yang cocok. Karena kalau kita ngikutin apa yang terpilih tadi, bener-bener nggak cocok gitu kan, kayak kurang serk aja gitu. Nah, sehingga kita dapat hidayah lah gitu bahasanya, kita dapat hidayah, dan akhirnya menemukan satu nama yang benar-benar keren dengan makna yang gak kalah keren juga gitu, yang sangat dalam, yaitu Devoria. Jadi kalau apa arti Devoria bagi aku, artinya benar-benar gak bisa diterjemahin pakai kata-kata. Butuh waktu yang lama gitu untuk akhirnya mengerti bahwasanya Devoria itu bukan hanya sekedar nama. Devoria itu kisah yang gak pernah ada akhirnya. Devoria itu nama dengan orang-orang yang punya kisah masing-masing, dan itu kita. Yang membuat aku bergabung di keluarga Devoria ini karena udah sayang banget gitu, udah nyaman banget sama
senat senat itu tersendiri, jadi aku udah mau melanjutin lagi gitu, tetap di Deforia, tetap di senat gitu. Ikut Sema FSI itu sebuah anugerah mungkin ya. Karena tanpa kita sadari kita sama-sama saling ngasih yang terbaik untuk teman-teman syariah, ngasih pengorbanan kita, khidmat kita ke teman-teman syariah, yang dimana teman-teman syariah bisa nggak tahu gimana capeknya kita ngurusin A, ngurusin B. Kita nyari tahu informasi-informasi yang teman-teman syariah tuh masih kebingungan. Jadi terus bergerak dan ikut Sema FSI karena ingin khidmat dan membanggakan teman-teman syariah, biar kayak gitulah. Sebenarnya sih apa ya, kalau menurut aku yang buat kita bergerak itu kita punya rasa kepedulian yang sama. Maksudnya kita tuh sama-sama peduli untuk membantu orang lain, untuk memperbaiki ya umat inilah, termasuk ya khususnya gitu ya warga syariah Islamiyah gitu sih. Mungkin pada awalnya ya ngerasa kalau misalnya emang udah nggak mau ikutan organisasi lagi gitu, tapi ternyata pada kenyataannya orangnya emang nggak bisa diem gitu, dan terus mencari, bertemulah dengan Sema FSI ini, yang dimana ternyata memang sangat strategis, dari mulai pendidikan, ada akademiknya dan juga organisasinya, bahkan kita bisa sampai terikat secara kekeluargaan juga gitu di sini. Jadi memang pilihan yang besar, namun ini adalah tempat yang bisa menampung orang yang nggak bisa diam ini gitu. Opini kayak gini sih pasti sempat ada gitu loh, tapi ya menanggapinya ya udah dibawa santai aja, terus bilang ke mereka, coba deh kalian sekali-sekali masuk, bukan sekali-sekali ya, coba kalian ikut bergabung ke senat gitu, pasti kalian bakal ngerasain gimana di dalamnya, dan kalian bakal bisa ngeliat sendiri gimana senat di dalamnya gitu. Itu udah pasti ya, dari zaman kapanpun senat pasti itu banyak yang namanya omongan miring, julit-julitan warga-warga masisir yang aneh-aneh, itu pasti ada. Dan gue merasakan sendiri gitu, langsung pernah gue datang ke Matam gitu, terus ada orang bilang, kok senat kayak gini Sat? Terus gue bilang, ya gue senat ya ketika kerja gitu, jadi ketika gue di luar gue gak menjadikan gue ini senat gitu. Jadi ketika lagi di tempat tongkrongan, di tempat main, gue bilang ini gue bukan senat, gue sebagai giver yang asli gitu. Tapi ketika gue lagi ngejabat atau lagi kerja, lagi kayak dibilang PNS lah gitu, ada jam kerja sendiri bagi gue. Jadi pas ada yang bilang kayak gitu, gue bilang bacot kalian semua gitu, karena kalian tuh gak ada yang tahu isinya senat tuh seperti apa gitu. Mungkin untuk kalian-kalian yang pada julid, yang pada ngomongin kita, bisa langsung lah masuk kabinet tahun depan nih, rasain apa yang kalian gak tahu. Jangan cuma bisa ngomong dari cover yang kelihatan buruk, tapi coba perdalam apa yang udah kita kerjakan. Beberapa kali tapi nggak sering. Ya omongan orang luar itu kan pasti ada ya. Jadi kita dengerin aja. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik lah untuk senat. Pasti banyak gitu ya di luar sini yang menganggap Sema FSI ini inilah itulah, tapi aku lebih ke bodo amat. Kenapa? Karena mereka nggak tahu gitu kita tuh di dalam ngapain, kita ngerjain apa. Mereka taunya hanya sebatas ya cuman apa ya, cuman sekedar taunya yang buruk-buruknya aja gitu, tapi yang baik-baiknya belum tentu mereka tahu.
aku juga tipe ya bukan orang yang selalu waktu aku buat senat ya. Aku juga masih suka hilang-hilangan gitu loh ya, jujur. Jadi ketika aku lagi ngerasa jenuh, capek itu aku kayak nyari waktu buat sendiri gitu. Aku kayak bener-bener gak mau berhubungan dengan orang-orang sekitar dulu gitu. Ya bahasanya menutup diri, tapi nggak lama. Terus aku juga bilang kayak aku lagi butuh waktu nih sendiri gitu. Karena emang lagi banyak masalah atau apa. Jadi kayak yang penting bilang sih. Nggak dituntut untuk cerita, tapi setidaknya bilang kalau misalkan kita emang lagi butuh waktu untuk menjauh dari orang-orang. Tapi jangan lama-lama juga. Jangan lama-lama juga, karena pasti kita dibutuhkan di setiap momen apapun. Kalau rintangan di internal berarti ya, pernah sih gue ngerasain kayak gitu, kayak capek, jenuh. Cuman ketika udah kumpul lagi tuh kayak oke, udah ya udah kayak kita kembali lagi ke perjuangan kita gitu. Kayak hambatan-hambatan tuh kayak ya gue mungkin kalau di luar dari itu gue pasti ada lah. Mungkin di setiap teman-teman di kabinet juga pasti pernah ngerasain capek, jenuh, kepikiran, pusing, keberatan. Tapi balik lagi sih ya kita sama-sama berikrar. Jadi ketika waktu kumpul tuh rasa capek, rasa hilang tuh kayak hilang aja gitu. Kayak wah seru deh kita kumpul lagi gitu. Terutama ya kumpul di aktif sih, itu sih yang gue kangenin. Apalagi waktu kumpulnya lengkap gitu. Kayak waktu pertama tuh kayak pertama kali kita ketemu, terus semuanya tuh senyum ketemu, abis itu mikirin proker bareng-bareng gitu. Nah gitu. Jenuh, capek ya, kesel itu manusiawi dan saya mengalaminya juga ya. Cara menyikapinya, pertama saya harus menerima bahwa pertama gitu, misalnya ketika Ane lagi jenuh, ketika Ane lagi kesel gitu ya, pertama Ane harus menerima fakta bahwa ya emang Ane lagi jenuh, Ane lagi kesel gitu. Jadi dengan Ane menerima, Ane bisa menyikapinya dengan lebih apa ya, dengan kepala yang lebih jernih gitu. Oh, Ane lagi capek, ya udah berarti Ane harus istirahat. Ane lagi bosen, berarti Ane harus refreshing gitu. Ane lagi kesel, ya berarti Ane harus meredamkan emosi Ane gitu ya. Ya manusiawi dan Ane juga mengalaminya gitu. Menanggapinya ya begitu aja sewajarnya. Maksudnya asal jangan, dan alhamdulillah sih Ane nggak pernah melampiaskannya ke yang gimana gitu, terus ya begitu deh. Yang penting tetap semangat aja. Kalau jenuh dan capek ya, kalau jenuh dan capek sih biasanya gini sih, gue cuman diem aja ya, kayak main game. Ya kalau temen-temen nih tiba-tiba kayak gue tiba-tiba diem, itu sih gue biasanya lagi capek sih, atau enggak lagi kayak butuh nenangin diri aja. Biasanya sih itu sih. Cuman di semua FSI ya gue udah agak ngurang-ngurangin itu, kayak lebih ya mancarin aura-aura positif gitu loh. Soalnya kalau gue kayak tiba-tiba diem itu, temen-temen kadang-kadang kayak tiba-tiba suka, "Loh kok kayak gini bang?" Biasanya ceria gitu. Jadi gue biasanya kalau lagi di semua FSI kayak lagi jenuh atau capek sih, gue berusaha kayak stay positif aja sih. Yang membuat terus bergerak di senat ini ya pertama itu kita, kalau pribadi Zahra ingat kita kan udah dilantik ya, dia dilantik, udah membuat janji gitu. Jadi kita harus ingat lagi tanggung jawab kita berkhidmat kepada teman-teman mahasiswa gitu. Jadi kayak misalnya kalau ngerasa kayak tadi bosen atau apa, kita harus bergerak, harus berkhidmat, saling membantu teman-teman mahasiswa. Kalau bukan kita lagi nih anggota senat ya siapa lagi gitu kan yang mau membantu urusan perkuliahan atau apapun itu mahasiswa gitu. Sebenarnya kayak Ane bilang tadi tuh, kita butuh alasan untuk segala hal gitu. Nah, alasan inilah kadang yang kita pegang agar kita selalu bisa bergerak gitu loh. Nah, jadi di setiap hal yang dilakukan, termasuk di keluarga Deforia di SMA FSI, Ane punya alasan kenapa Ane ada di sini dan mau ngapain gitu loh. Nah, mungkin hal itu yang membuat Ane selalu termotivasi, karena kata orang kalau kita udah punya motivasi dalam diri itu sangat-sangat susah untuk
diruntuhkan gitu loh. Itu faktor internal sih, karena aneh selalu memegang prinsip itu. Ketika kita udah punya alasan, itu membuat kita bisa bertahan di segala keadaan gitu loh. Yang kedua mungkin ketemu dengan itu tadi, tim gitu loh. Nah mungkin aneh satu sisi kan sana ada suatu broker atau apalah gitu kan, kayaknya waduh ini berhasil nggak ya. Tapi kadang di situ hebatnya gitu loh, tim Deforia kesehatan tim humas gitu kan. Jadi mereka bisa unpredictable gitu loh. Aneh nggak membayangkan, nggak ekspektasi apapun, tapi mereka wah gini loh. Dan aneh melihat mantap, masa mereka aja sesemangat itu, aneh sebagai koor enggak gitu loh. Motivasi juga gitu ya. Pertama internal, secara internal aneh punya alasan, secara eksternal aneh punya lingkungan yang hebat. Untuk ketua sendiri nggak bisa ya kalau ngasih satu momen ya. Mungkin satu keadaan di mana keadaan ini bakalan terus bisa terulang gitu. Gua benar-benar merasa spesial, bukan guanya tapi momennya. Ketika setiap kumpul bareng antar divisi apapun itu, atau anak-anak senat lagi kumpul habis acara apa gitu dan ngebahas senatnya, ngebahas progres antara orang-orangnya, lu berkembang lo gitu-gitu. Nah gue merasa gue agak haru dan merasa berhasil di situ, dimana pertama gue ngelihat teman-teman gue yang berjuang di sini itu semangat dan akhirnya bisa mengembangkan dirinya gitu loh, saling mengembangkan diri gitu kan. Kemudian ternyata ngelihat orang-orang yang juga peduli ke senat itu momen yang buat kita bahagia gitu loh. Gue beberapa kali menangis secara tersembunyi. Kalau gue menangis tuh gue ke belakang segala macam. Ketika ada divisi-divisi yang kumpul dan ngebahas tentang senat kita gini yuk, gini yuk, atau program kita giniin yuk, kayak atau yang bahas tentang orang. Kalau temannya ada kekurangan disampein gini lo harus gini. Gue merasa itu suatu momen yang gak terlupakan. Jadi kalau ditanya satu momen, gak ada satu momen, tapi keadaan. Setiap keadaan itu berulang, maka itu tidak pernah terlupakan. Unforgettable ya. Ini sih waktu programnya Kader yang acara Maulid tuh, yang hujan itu pas banget. Kan kita acara tergede malah ya. Bukan, itu unforgettable banget. Bahkan yang buat momen itu berkesan tuh, bayangin jadi Maulid itu pertama kalinya di masjid tuh, ya udah kan hujan, terus dirinya di jalanan macet. Itu berangkat dari Asyir nyampe ke Darosa itu nyampe berapa jam dulu di bis, nyampe akhirnya kebetulan aneh tuh dapet tugas buat bawa sufroh buat makan. Gimana kalau telat datang kan takutnya orang nggak makan kan, gimana. Nah ya udah, terus aneh akhirnya bareng siapa, bareng Julpa, pokoknya bareng adalah siapa yang lain itu tuh kita naik lampu coret. Akhirnya kita turun di Mahat yang Abu, kita turun, habis itu akhirnya kita jalan sampai Sekre Senat. Asli itu kayak gak bakal dilupain dan gak mau diulangi sih sebenarnya. Udah cukup sekali itu doang, cuma di Deforia doang. Iya itu. Terus apa lagi ya, paling Pasrih lah sih sebenarnya yang seru dan emang mau diulang. Kan kalau tadi gak mau diulang, kalau Pasrih lah itu seru dan ya mau diulang, bisa seru aja. Banyak momen yang seru, yang lucu, ya kebersamaannya kerasa lah gitu di senat. Sebenarnya kalau ditanya momen unforgettable itu banyak. Ya mungkin salah satunya adalah waktu itu mungkin lagi masa hektik-hektiknya, yang dimana dalam satu keadaan itu megang beberapa kepanitiaan yang ada di senat juga gitu. Jadi itu yang membuat jenuh dan unforgettable juga, dan nyampai juga di titik itu ternyata gitu ya. Namun itulah yang membuat unforgettable itu sendiri, karena di situ kita dipaksa untuk melihat hikmah dari berbagai sudut pandang yang ada. Jadi ketika itu lagi acara show dan juga di SA juga gitu dalam satu waktu yang sama gitu kan. Jadi
itu sangat berat ya pastinya, dan alhamdulillah rupanya itu menjadi sebuah batu loncatan juga, dan itu salah satu dari berbagai macam peristiwa yang unforgettable untuk Civala sendiri. Apa ya, nggak banyak, paling ya terus membantu Senat untuk lebih baik ke depannya dan tetap berkhidmat dengan ikhlas. Kenyamanan yang ada di Senat, di kabinet itu sendiri. Temen yang mau masuk ke Senat, saran dari gue, kalau emang orang yang nggak konsisten, ya orangnya kayak angin-anginan aja, ya mending temen-temen kayak menurut gue ya, pandangan dari gue kayak coba deh di tempat lain dulu. Setelah emang udah dapet kayak konsistennya, moodnya, itu baru boleh deh gabung ke Senat. Terus bagi teman-teman yang emang baru, ntar kabinet baru, mudah-mudahan apa yang udah dibangun kabinet tahun ini bisa diterusin dan dikembangin lagi ya. Itu sih. Bagi teman-teman baru itu tadi, kalau emang belum bisa konsisten, belum bisa masih mut-mutan, kalau bisa coba dulu di organisasi lain. Karena emang di Senat sendiri ya lumayan apa? Cobain ntar deh kayak gimana lumayannya, oke? Itu aja sih. Akhir satu kata untuk kita. Deforia luar biasa. Terima kasih. Keluarga. Satu kata untuk Deforia, mantap Pol. Satu kata buat Deforia, keluarga. Iya. Gue lagi banget. Gila. Emang Deforia itu gila. Gokil. Like. Dua kata buat Deforia, tempat ternyaman. Oasis.